Kisah Nabi yang masih hidup karena meminum air keabadian. Siapakah Nabi tersebut? Simak penjelasan video berikut sampai habis. Iman kepada utusan Allah yaitu Nabi dan Rasul merupakan perkara yang wajib ada pada diri setiap muslim. Allah memilih ribuan orang untuk diangkat menjadi Nabi. Jumlah seluruh Nabi ada 124.000 Nabi, dan di antara ribuan itu terdapat ratusan yang juga didaulat menjadi Rasul dengan jumlah 313 Rasul. Sebelumnya, perlu diketahui perbedaan mendasar antara Nabi dan Rasul. Nabi merupakan seseorang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah lalu wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul adalah manusia dipilih oleh Allah. Dari banyaknya Nabi dan Rasul yang ada, hanya 25 nama yang wajib diketahui oleh umat Islam. Di antara Nabi 25 tersebut tidak termasuk nama Nabi Khidir. Begitu banyaknya Nabi yang merupakan manusia pilihan Allah. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya Nabi, karena mereka semua sudah tiada atau wafat. Tetapi anggapan mereka sebenarnya salah. Dalam agama Islam diberitahukan bahwa masih ada 4 Nabi yang masih hidup hingga saat ini. 4 Nabi yang masih hidup dan tetap diberi rezeki dari khazanah Allah. Mereka adalah golongan yang dikhususkan oleh Allah. 2 Nabi ada di bumi yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihi salam. Ditempatkan di bagian bumi yang khusus hanya Allah yang maha tahu mengenai tempat itu. Dan 2 Nabi ada di langit yaitu Nabi Isa dan Nabi Idris alaihi salam. Ditempatkan di bagian langit yang khusus hanya Allah yang maha tahu mengetahui tempat itu. Dalam video Risalah Nabi, akan kita bahas hanya satu kisah Nabi yang masih hidup, yaitu tentang Nabi Khidir yang sekarang diyakini berada di bumi. Nabi Khidir alaihi salam. Nabi yang bernama asli Balya bin Malkan, keturunan Nabi Nuh dari jalur Sem. Beliau ini merupakan Perdana Menteri di negeri Babilonia, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Iskandar. Sewaktu Sultan Iskandar wafat, Balya diangkat menjadi nabi sekaligus pemimpin roda pemerintah di sana. Sejak saat itu, ia dijuluki Nabi Khidir. Khidir sendiri merupakan nama gelar. Akan tetapi, sebagian orang lainnya justru menyebut Khidir sebagai nama julukan atau lakap. Nama Khidir berasal dari kata Al-Khidir yang artinya adalah seseorang yang hijau. Kisah Nabi Khidir dijelaskan melalui surat Al-Kahfi ayat 60-82 yang menceritakan kisah pertemuan dengan Nabi Musa dan memulai perjalanan hidup yang penuh dengan pelajaran yang berharga. Menurut buku Menutur Agama dari Atas Mimbar yang disusun oleh Sehat Sultoni Dalimunte, Nabi Khidir adalah nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang kita kenal. Adapun surah Al-Kahfi ayat 65 dianggap sebagai salah satu rujukan mengenai Nabi Khidir yang ada dalam Al-Quran. Berikut ini adalah ayat yang mengisahkan Nabi Khidir. Artinya, lalu mereka Musa dan muridnya bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Tak hanya itu, kisah Nabi Khidir juga disebutkan dalam berbagai hadis, termasuk beberapa ciri Nabi Khidir. Salah satu cirinya yang disebutkan dalam buku berjudul Tafsir Al-Munir Jilid 8, Akidah, Syariah, Manhaj Juz 15-16. Dalam surat Al-Isra dan Taha, yang disusun oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili tahun 2021 halaman 307. Disebutkan bahwa Nabi Khidir memiliki sifat penyabar. Hal ini ditunjukkan dari kesabarannya menghadapi penduduk desa yang enggan menjamu kedatangannya di suatu desa. Selain itu, terdapat masih banyak ciri Nabi Khidir yang perlu dipelajari oleh setiap muslim, antara lain, 1. Memiliki kesabaran dan ketekunan yang luar biasa. Jari jempolnya lunak dan tidak bertulang. Panjang tangannya lebih panjang sebelah. Jari telunjuk dan jari tengahnya sama panjang Ketika berjalan di siang hari tidak berbayang. Ketika berjalan sering menggunakan tongkat tujuh. Sangat menyukai pakaian berwarna hijau. Nabi Khidir juga memiliki tugas yang sama dengan nabi lainnya, yaitu membimbing dan menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Dalam kenabiannya, Nabi Khidir mendiami alam yang berbeda dan bertugas untuk memelihara lautan dan samudera. Hingga kini,
Nabi Khidir masih hidup di alam itu sebagai penghulu para wali Allah. Beberapa wali dibaiat oleh Nabi Khidir untuk menjalankan tugas dakwah di alam dunia. Dalam kisah kenabian Khidir terdapat cerita yang menarik untuk disimak pada saat Raja Zulkarnain hidup di tahun 322 sebelum Masehi. Pada saat itu Raja Zulkarnain menjalankan sebuah misi berjalan di atas bumi menuju tepi bumi didampingi dengan malaikat Rofail. Dalam perjalanannya tersebut Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat Rofail, "Wahai malaikat Rofail, ceritakan kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rofail berkata, "Ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Dan ada pula yang rukuk tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Kemudian Raja berkata, "Alangkah senangnya seandainya aku hidup bertahun-tahun dalam beribadah kepada Allah." Lalu malaikat Rofail berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air bumi, namanya Ainul Hayat yang berarti sumber air hidup. Maka barang siapa yang meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat atau sehingga ia mohon kepada Allah agar supaya dimatikan." Kemudiannya Raja bertanya kepada malaikat Rofail, "Apakah kau tahu tempat Ainun Hayat itu?" Malaikat Rofail menjawab bahwa sesungguhnya Ainun Hayat itu berada di bumi yang gelap. Setelah Raja mendengar keterangan dari malaikat Rofail tentang Ainul Hayat, maka Raja segera mengumpulkan alim ulama pada zaman itu. Dan Raja bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat itu. Tetapi mereka menjawab, "Kita tidak tahu kabarnya." Namun seorang yang alim di antara mereka menjawab, "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam." Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap. "Di manakah tempat bumi gelap itu?" tanya Raja. Seorang yang alim menjawab, "Di tempat keluarnya matahari." Kemudian Raja bersiap-siap untuk mendatangi tempat itu. Lalu Raja bertanya kepada sahabatnya, "Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap?" Para sahabat menjawab, "Kuda betina yang perawan." Kemudian Raja mengumpulkan 1000 ekor kuda betina yang perawan-perawan. Lalu Raja memilih-milih di antara tentaranya, sebanyak 6.000 orang dipilih yang cendekiawan dan yang ahli mencambuk. Di antara mereka adalah Nabi Khidir, bahkan beliau menjabat sebagai Perdana Menteri. Kemudian berjalanlah mereka dan Nabi Khidir jalan di depan pasukannya dan mereka jumpai dalam perjalanan bahwa tempat keluarnya matahari itu tepat pada arah kiblat. Kemudian mereka tidak berhenti-henti menempuh perjalanan dalam waktu 12 tahun, sehingga sampai di tepi bumi yang gelap itu, ternyata gelapnya itu memancar seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian seorang yang sangat cendekiawan mencegah Raja masuk ke tempat gelap itu dan tentara-tentaranya, berkata ia kepada Raja, "Wahai Raja, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk tempat yang gelap ini karena tempat yang gelap ini berbahaya." Lalu Raja berkata, "Kita harus memasukinya, tidak boleh tidak." Kemudian ketika Raja hendak masuk, maka mereka semua membiarkannya. Kemudian Raja berkata kepada pasukannya, "Diamlah, tunggulah kalian di tempat ini selama 12 tahun. Jika aku bisa datang pada kalian dalam masa 12 tahun itu, maka kedatanganku dan menunggu kalian termasuk baik. Dan jika aku tidak datang sampai 12 tahun, maka pulanglah kembali ke negeri kalian." Kemudian Raja bertanya kepada malaikat Rofail, "Apabila kita melewati tempat yang gelap ini, apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita?" "Tidak bisa kelihatan," jawab malaikat Rofail. "Akan tetapi aku memberimu sebuah merjan atau mutiara. Jika merjan itu ke atas bumi, maka mutiara tersebut dapat menjerit dengan suara yang keras. Dengan demikian maka kawan-kawan kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian." Kemudian Raja Iskandar Zulkarnain masuk ke tempat yang gelap itu bersama sekelompok pasukannya. Mereka berjalan di tempat yang gelap itu selama 18 hari, tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam dan siang, tidak pernah melihat burung dan binatang liar. Sedangkan Raja berjalan dengan didampingi oleh Nabi Khidir. Di saat mereka berjalan, maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Khidir alaihi salam bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang dan Ainul Hayat ini aku khususkan untuk kamu. Setelah Nabi Khidir menerima wahyu tersebut, kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing dan janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sehingga aku datang kepada kalian."
Kemudian beliau berjalan menuju ke sebelah kanan jurang. Maka didapatilah oleh beliau sebuah Ainul Hayat yang dicarinya itu. Kemudian Nabi Khidir turun dari kudanya dan beliau langsung melepas pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat yang merupakan sumber air kehidupan tersebut. Dan beliau terus mandi dan minum sumber air kehidupan tersebut. Maka dirasakan oleh beliau airnya lebih manis daripada madu. Setelah beliau mandi dan minum Ainul Hayat tersebut, kemudian beliau keluar dari tempat Ainul Hayat itu terus menemui Raja Iskandar Dzulkarnain. Sedangkan raja tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Nabi Khidir alaihi salam tentang melihat Ainul Hayat dan mandi. Menurut riwayat yang diceritakan oleh Wahab bin Munabbah, dia berkata bahwa Nabi Khidir alaihi salam adalah anak dari bibi Raja Iskandar Dzulkarnain. Dan Raja Iskandar Dzulkarnain keliling di dalam tempat yang gelap itu selama 40 hari. Tiba-tiba tampak oleh raja sinar seperti kilat. Maka terlihat oleh raja bumi yang berpasir merah dan terdengar oleh raja suara gemercik di bawah kaki kuda. Kemudian raja bertanya kepada malaikat Rofail. Gemercik ini adalah suara benda apabila seseorang mengambilnya. Niscaya ia akan menyesal dan apabila tidak mengambilnya, niscaya ia akan menyesal juga. Kemudian di antara pasukan ada yang membawanya namun sedikit. Setelah mereka keluar dari tempat yang gelap itu, ternyata bahwa benda tersebut adalah yakut yang berwarna merah dan jamrud yang berwarna hijau. Maka menyesallah pasukan yang mengambil itu karena mengambilnya hanya sedikit. Demikianlah pula pasukan yang tidak mengambilnya, bahkan lebih menyesal. Diriwayatkan oleh As-Salabi dari Iman Ali, Nabi Khidir merupakan sosok nabi penuh teka-teki yang hidup pada zaman Nabi Musa. Dalam pelbagai riwayat, dikatakan bahwa Nabi Khidir ini masih hidup bahkan sampai zaman modern ini. Hanya orang-orang tertentu dan terpilih saja yang bisa berjumpa dengan Nabi Khidir ini. Bahkan mungkin orang-orang biasa serta awam pernah berjumpa dengan Nabi Khidir tapi mereka tidak bisa mengenalinya karena tidak tahu ciri-cirinya. Dikutip dari isi ceramah Gus Baha dalam sebuah tausiah membongkar ciri-ciri dari Nabi Khidir tersebut. Dalam pelbagai kisah, Nabi Khidir terkenal sebagai penguasa lautan yang tempat favoritnya di pantai. Di pinggir laut tersebut, Nabi Khidir gemar duduk di atas karpet yang berwarna hijau. Nabi Khidir itu di Laut Majma' al-Bahroin. Di sana itu sukanya duduk di karpet hijau, ujar kiai dari Rembang tersebut. Bukan sekadar karpet berwarna hijau, Nabi Khidir juga gemar dengan selimut yang warnanya hijau. Semoga dengan pembahasan singkat ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua dan juga bisa menambah wawasan baru dalam memahami risalah Nabi dan juga para orang alim terdahulu.